Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Nama saya Elicana Pranginangin. Saat ini saya sedang mengambil program master di London School of Public Relations di bidang Corporate Communication. Pada malam ini saya akan mempresentasikan revisi tesis saya yang berjudul Analisis Komunikasi Penanganan Pengungsi Korban Semburan Gas dari Sumur Talanjima 25 INF atau 240 yang terjadi di Kota Prabu Muli. Kegiatan pertambangan migas memiliki tiga karakteristik utama, yaitu kegiatan yang berbiaya tinggi, menggunakan teknologi tinggi, serta berisiko tinggi. Salah satu risiko yang mungkin dihadapi ketika melakukan pertambangan migas adalah blowout. Blowout adalah peristiwa keluarnya hidrokarbon secara tidak terkendali dari titik pengeboran. Salah satu peristiwa blowout yang terjadi dialami oleh PT Pertamina EP Aset 2 di Kota Prabu Muli. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 31 Maret 2013 ketika mereka sedang melakukan pengeboran di struktur Talanjimar yang diberi nama Talanjimar 25NF yang menjadi sumur ke-240 di bor di struktur tersebut. Struktur Talanjimar sendiri merupakan struktur yang sudah dikelola sejak zaman Belanda. Sumur ini terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabu Muli Selatan di Kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli sendiri dalam sejarah perminyakan telah dikenal lama sejak zaman Belanda. Daerah ini pada awalnya disebut dengan Komplek Palembang Selatan. Proses penanganan terhadap peristiwa tersebut menjadi semakin kompleks karena lokasi pengeboran ini sendiri berada di kawasan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Selain itu, lokasi ini juga berdekatan dengan jalan lingkar Kota Prabu Muli dan juga terminal. Jadi dapat dibayangkan betapa banyak masyarakat yang telah berada di sekitar lokasi. Peristiwa blowout ini tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa dari masyarakat, sehingga Pertamina EP kemudian melakukan langkah-langkah untuk menangani masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Masyarakat yang mengetahui terjadinya semburan gas berlarian keluar rumah untuk mengungsikan dirinya. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang dipikirkan masyarakat pada saat itu adalah bagaimana menyelamatkan diri sejauh mungkin untuk menjauhi dari lokasi. Pertamina EP kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengungsikan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Pertamina EP menetapkan radius 0-300 hingga 500 meter sebagai daerah tertutup. Artinya, masyarakat yang berada di radius tersebut harus diungsikan. Karena masyarakat yang ada di sekitar lokasi harus diungsikan, tentu mereka tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pertamina sebagai perusahaan yang bertanggung jawab kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengungsikan masyarakat, termasuk diantaranya menyediakan konsumsi sebanyak 13.000. Peristiwa blowout yang terjadi di Kota Prabu Muli ini mendapat liputan yang luar biasa dari berbagai media massa. Tidak hanya media massa lokal, tetapi juga regional, bahkan media nasional juga ikut meliput. Beberapa judul berita pada waktu itu misalnya, Sumur Talanjimar meledak, 3.000 jiwa mengungsi, suaranya 10 kali duduk pesawat, menggambarkan betapa situasi pada waktu itu sangat kritis bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat. Pertamina EP kemudian membentuk tim penanganan keadaan darurat. Secara umum, penanganan semburan dibedakan atas dua, yaitu penanganan teknis yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber semburan gas dapat dipadamkan. Kemudian penanganan non teknis adalah penanganan yang menangani aspek-aspek sosial yang mungkin disebabkan dari peristiwa tersebut, terutama dari masyarakat yang harus mengungsi karena dalam radius 300 hingga 500 meter ditetapkan sebagai daerah tertutup. Rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimana program komunikasi yang dilakukan oleh Pertamina EP 2 dalam menangani pengungsi masyarakat yang menjadi korban bencana semburan gas Talanjimar 25 INF atau 240. Proses komunikasi dilakukan mulai dari tahap evakuasi masyarakat, penanganan di posko pengungsi, hingga pada saat masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing ketika keadaan dinyatakan aman. Tujuan penelitiannya adalah untuk memahami proses-proses komunikasi yang dilakukan oleh Pertamina EP 2 dan bagaimana juga dari masyarakat, kemudian mengidentifikasi langkah-langkah komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pertamina EP, dan untuk memahami saluran atau strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pertamina EP. Peristiwa blowout yang dihadapi oleh PT Pertamina Aset 2 di Kota Prabu Muli bukanlah satu-satunya peristiwa blowout yang pernah terjadi di dunia. Di luar negeri, pada tahun 2010, sebuah perusahaan minyak multinasional dari Inggris mengalami blowout
pada waktu mereka melakukan pengeboran di Teluk Meksiko. Kejadian itu terjadi pada tanggal 20 April tahun 2010. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Daniel DeWolf dan Mohammad Mejri yang bertulis Crisis Communication Failure, The BP Case Study, menuliskan langkah-langkah komunikasi krisis yang dilakukan oleh BP pada waktu itu. Hingga pada kesimpulan jurnal itu bahwa BP gagal melakukan komunikasi krisis. Ada 7 kegagalan BP yang diidentifikasi oleh Daniel DeWolf dan Mohammad Mejri. 2 yang saya highlight di sini adalah pertama itu mengenai pernyataan keprihatinan dan empati kepada korban kecelakaan serta pemangku kepentingan lainnya. Kedua, BP terlalu fokus pada citra dengan mengorbankan korban dan pemangku kepentingan lain. Inilah yang menjadi sebab BP pada waktu itu gagal melakukan komunikasi krisis. Untuk memahami proses komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pertamina EP Acer 2, saya menggunakan teori komunikasi model Circular Osgood dan Scrum. Kita sama-sama tahu bahwa komunikasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Kesamaan makna merupakan salah satu syarat utama terciptanya komunikasi. Kesamaan bahasa bukan jaminan bahwa proses komunikasi itu akan dapat berjalan dengan baik. Model Circular Osgood dan Scrum menaruh perhatian pada perilaku-perilaku utama dalam proses komunikasi. Model komunikasi ini berlangsung secara bolak-balik dengan peran yang bergantian. Di suatu saat, seorang berperan sebagai komunikator, namun di kesempatan lain, dia akan berperan sebagai komunikan. Sementara masing-masing akan melakukan proses decoder, interpreter, dan encoder di dalam dirinya masing-masing dalam memberikan respon kepada lawan bicaranya. Model ini menunjukkan 5 hal utama, yaitu bahwa komunikasi bersifat dinamis, yaitu bagaimana situasi dapat berkembang karena terjadi proses berbalasan. Pengulangan pesan merupakan hal yang sangat penting. Dalam model Osgood dan Scrum tidak ada pemisahan antara penerima dan pengirim karena masing-masing pihak melakukan hal yang sama. Komunikasi diasumsikan sebagai proses yang berlangsung secara alami dan dalam hal ini umpan balik menjadi titik sentral. Komunikasi dalam model Circular Osgood dan Scrum menekankan pentingnya pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Tanpa bidang pengalaman yang sama, komunikasi tidak akan mungkin terjadi. Sebaliknya, bila pengalaman yang alami oleh komunikator dan komunikan memiliki kesamaan, maka proses komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita juga perlu memahami proses komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan terhadap masyarakat. Perwakilan perusahaan ketika menangani pengungsi melakukan namanya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Penyampaian model komunikasi interpersonal merupakan salah satu model komunikasi yang dianggap paling efektif untuk menyampaikan informasi serta mempengaruhi orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar komunikasi interpersonal yang dilaksanakan berlangsung efektif. De Vito menyampaikan ada 5 kriteria yang perlu ditimbangkan. Pertama, keterbukaan atau openness. Kedua, empati. Ketiga, sikap mendukung. Keempat, sikap positif. Kelima, kesetaraan. Sementara Jalaluddin mengatakan ada 3 faktor yang akan mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu kepercayaan, sikap mendukung, dan sikap terbuka. Selanjutnya kita akan berbicara tentang krisis komunikasi. Krisis komunikasi merupakan situasi yang merupakan titik balik atau turning point yang dapat membuat sesuatu tambah baik atau justru sebaliknya akan bertambah buruk. Peristiwa yang dialami oleh Pertamina EP Acer 2 ketika melakukan pengeboran dan terjadi peristiwa blowout merupakan salah satu krisis yang dapat mengganggu jalannya operasional perusahaan kemudian hari. Dalam peristiwa blowout yang dialami oleh PT Pertamina Acer 2, perusahaan harus mampu membuktikan bahwa mereka dapat mengatasi sumber semburan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perusahaan merupakan organisasi yang bertanggung jawab dan tidak merugikan hak-hak masyarakat yang terganggu atau yang dirugikan akibat terjadinya peristiwa blowout tersebut. Salah satu bagian penting dari perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan sosial adalah bagian public relation. Public relation secara fungsi memiliki 3 tugas utama. Pertama, memberi informasi kepada masyarakat. Kedua, melakukan upaya-upaya persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap tingkah laku masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan kedua belah pihak. Ketiga, usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara perusahaan atau organisasi dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Dalam penanganan evakuasi korban bencana semburan gas, fungsi public relation memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana fungsi public relation dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Namun perusahaan tetap akan mengambil langkah-langkah terbaik untuk menghentikan semburan gas
dan perusahaan menjamin bahwa masyarakat tidak ada hak-haknya yang dirugikan oleh perusahaan. Salah satu teori yang dikenal dalam penanganan krisis adalah teori restorasi citra. Pada teori restorasi citra, Benoit mengklasifikasikan tindakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi dalam menangani krisis ke dalam 5 tipe. Pertama adalah strategi penyangkalan, perusahaan menyangkal krisis yang terjadi. Kedua, penghindaran dari tanggung jawab. Ketiga, meyakinkan publik bahwa krisis yang terjadi tidak separah yang mereka pikirkan. Yang keempat adalah strategi untuk memperbaiki. Kelima adalah mortification strategi, yaitu organisasi atau perusahaan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh dan meminta maaf kepada masyarakat yang terkena atau pihak-pihak yang dirugikan. Teori-teori yang sudah saya paparkan di depan akan saya pergunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi yang dilakukan perusahaan terhadap para masyarakat yang menjadi korban semburan gas. Jadi dalam sebuah krisis, proses komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa peristiwa yang terjadi merupakan sebuah bencana. Komunikasi juga bertujuan untuk menciptakan penerimaan dari masyarakat bahwa perusahaan dan masyarakat bersama-sama bekerja sama untuk melalui peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti akan mengumpulkan informasi dan data mengenai program-program komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke perusahaan. Kemudian, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data dan informasi yang diterima dan memaparkan hasil penelitian yang diterima. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber dan melalui studi literatur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2013, sehingga peneliti melakukan wawancara terhadap perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi. Peneliti juga akan memeriksa dokumen-dokumen ataupun berita-berita yang dipublikasikan pada waktu peristiwa terjadi. Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau menggunakan. Setelah melakukan wawancara dan studi literatur, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap pesan-pesan komunikasi yang disampaikan antara perusahaan dan masyarakat. Dalam model teori circular output dan Scrum, proses interpretasi dilakukan oleh masing-masing pihak. Masing-masing pihak akan melakukan interpretasi terhadap pesan yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Kemudian mereka akan mengirimkan pesan kembali kepada lawan. Bagian keempat dalam tesis saya memuat tentang analisis penelitian yang telah saya lakukan. Bagian ini akan dibagi atas 4 bagian besar. Yang pertama adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh PT Pertamina Fase 2. Dalam bab ini saya akan memaparkan profil PT Pertamina Fase 2, profil tim penanganan masalah sosial, peran pemerintah daerah, proses encoding pesan, identifikasi pesan-pesan yang disampaikan oleh perusahaan, proses interpretasi pesan, dan proses decoding pesan. Dari sisi pengungsi, yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah profil masyarakat pengungsi, peran pemerintah daerah, proses encoding pesan, identifikasi pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat, proses interpretasi pesan, dan proses decoding pesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masukan dan kritikan dari rekan-rekan serta para dosen pembimbing sangat saya harapkan untuk kesempurnaan tesis saya ini. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat dan nanti dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih.